Pemirsa apa kabar? Dialog Nasional hari ini kita berada di tempat yang berbeda karena memang spesial. Dan hari ini pun kita juga akan mengulas tuntas banyak hal, terutama tentang adanya kegiatan kuliner yang ada di Banyuwangi. Saya Fanda Syafa akan memandu dan sudah hadir di tengah-tengah kita beberapa narasumber yang nanti akan membahas secara tuntas apa yang akan kita sampaikan hari ini. Yang pertama saya sapa dulu, di samping saya adalah General Manager dari Aston Hotel Banyuwangi, yaitu Bapak Catur Rahmadi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian di sebelahnya ada Chef Denny Frederick. Ini juga orang yang luar biasa, merupakan Corporate Executive Chef di Archipelago Internasional. Bapak apa kabar? Kabarnya baik. Dan yang ada di paling ujung itu merupakan Ketua PHRI Banyuwangi, yaitu Bapak Zainal Mutakin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Kita akan ngobrol lebih banyak tentang beberapa hal, termasuk adanya kegiatan yang ada di Banyuwangi ya. Mungkin bisa Iya. Ini kalau ngomong tentang kegiatan ya, seperti yang sedang dilakukan di Banyuwangi saat ini ya. Ini ada kegiatan yang namanya Archipelago Food Festival ya. Ini sebenarnya kegiatan apa sih? Kayaknya namanya kan asing ya kalau kita dengar di Banyuwangi ya. Dan itu pun juga merupakan memang sesuatu yang menarik meskipun itu terdengar asing. Saya ke Bapak dulu. Chef Denny, monggo. Chef Denny dulu. Baik. Jadi Archipelago Food Festival yang kita lakukan ini adalah salah satu program dari Archipelago Internasional Food Festival Roadshow, Roadshow. Jadi sudah kita lakukan di beberapa tempat. Yang pertama kita di Gresik kemarin, di Aston Gresik. Yang kedua di Aston Batu. Yang minggu lalu saya adakan di Alana Malioboro Yogyakarta. Nah ini yang keempat. Ini yang keempat. Yang keempat, dan ini akan berlanjut terus nanti. Karena kedepannya saya akan buat juga di Solo, di Madiun, Kalimantan, di Sulawesi, di Papua juga. Oh gitu. Jadi memang acara ini dilaksanakan bisa dikatakan keliling Nusantara gitu ya? Iya, sesuai dengan namanya Archipelago ya. Archipelago. Ini kalau kita kupas lebih detail ya, sebenarnya apa sih Archipelago itu? Archipelago itu kan kumpulan pulau ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Nah ini Archipelago Internasional ini nama company kita ya, yang memanage beberapa hotel, brand hotel, salah satunya Aston. Ya kita ada 10 brand, gitu, ya ada 10 brand yang tersebar di seluruh Indonesia, sampai ke Kuba juga, bahkan sampai ke Middle East. Ya sekarang kita sudah kurang lebih ada 150 hotel yang kita manage. Hotel. Itu di seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia, ada di Kuba, ada di Filipina, ada juga di Middle East. Gitu ya. Kemudian kalau hari ini kita ada di Banyuwangi kegiatannya ya, apakah memang ada kriteria khusus kota-kota seperti apa yang bisa dijadikan untuk tempat kegiatan ini? Ya kebetulan karena hotel kita ada di beberapa tempat ya, hampir di semua pulau, semua kota, dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi kita akan berusaha untuk mengangkat khususnya kulineri lokal, tradisional. Ya, jadi kita mengangkat masakan-masakan lokal atau hasil-hasil lokal ya dari masyarakat sekitar situ. Kita angkat, kita jadikan ke kancah nasional, bahkan ke internasional. Gitu. Seperti itu ya. Nah, ini kalau ngomong tentang kegiatan nggak lepas dari hotelnya sendiri ya. Kalau saya ke Pak Catur Pak ya, sebagai General Manager Aston Hotel ini, dengan adanya kegiatan ini atau memang itu sudah di planning atau gimana Pak tentang kegiatan di sini? Ya, jadi kegiatan ini memang kita sudah rencanakan. Kita sudah berpikir bahwa kita akan membuat satu event yang akan kita tampilkan pada saat Hari Jadi Banyuwangi. Hari Jadi Banyuwangi. Nah kebetulan memang kita punya dari Archipelago punya festival kuliner, makanya kita jadikan salah satu roadshow-nya dan kita paskan, kita tepatkan dengan Hari Jadi Banyuwangi. Seperti gitu itu ya. Jadi pas Hari Jadi Banyuwangi Iya, ya. iya. Kemudian untuk persiapan pasti ada Pak ya? Ya pasti. Apakah kegiatan seperti ini ketika dilakukan di Aston ini persiapannya sama dengan kegiatan-kegiatan lain sebelumnya? Iya sama, jadi persiapan kita kurang lebih 2 bulan ya. Selama kita 2 bulan, kita membentuk komite,
kami ditunjuk dari corporate juga untuk menjadi salah satu tempat kulineri festival. Kami siapkan sebaik mungkin. Nah, hasilnya ya hari ini nih. Oh gitu ya. Iya. Tapi memang ada persiapan khusus Pak untuk kegiatan ini. Sangat khusus, sangat spesial ya. Kita betul-betul, dan ini semua kemampuan kita keluarkan, ini all out lah. Termasuk salah satu event besar ya. Secara internal kita ini salah satu event besar ya. Sepanjang tahun ya. Oh gitu ya. Kalau tentang hotel ini pasti ada hubungannya juga dengan PHRI kan ya. Pak Zainal sebagai Ketua PHRI Banyuwangi Pak ya. Kalau menyikapi tentang kegiatan-kegiatan seperti ini itu bagaimana Pak? Saya kira luar biasa ini ya. Appreciate sekali kepada Aston. Karena memang event ini diadakan bertepatan dengan Harjaba, Hari Jadi Banyuwangi yang ke-250 lagi. Iya betul. Nah, ini spesial, merupakan momen yang sangat spesial sekali. Dari beberapa anggota yang ada di Banyuwangi yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia cabang Banyuwangi, saya rasa cuma Aston yang melakukan kegiatan terkait memperingati Harjaba, dan juga ada dari Archipelago tadi ya. Nah, ini dikolaborasikan, matching sekali. Saya kira dari PHRI sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota kami, khususnya dari Aston. Tidak ada kata lain ya, saya sampaikan luar biasa sekali dari manajemen. Luar biasa sekali ya. Kemudian kalau ini kan satu-satunya Pak ya, untuk koordinasi antara PHRI kemudian dengan JIM-nya sendiri dan chef-nya itu berapa lama sih Pak? Saya ya, Iya. saya kira informasi sudah masuk beberapa bulan yang lalu, perencanaan itu. Kemudian dari tim manajemen Aston juga memberitahukan bahwa ada kegiatan ini. Tidak ada kata lain bahwa kami pada dasarnya mendukung sekali gitu. Ya harus sukses ini dilaksanakan. Ternyata saya kira sukses juga ini. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Iya. Jadi kalau kita ngomong ini kan tentang kuliner ya. Tadi kita mengangkat juga tentang masakan-masakan tradisional. Kalau ke chef-nya sendiri sebagai persiapan untuk kegiatan ini, ada berapa banyak yang dibawa mulai dari kru, kemudian juga menunya pasti kan berbeda ya dengan yang lain-lain. Itu bisa dijelaskan lebih detail berapa yang dibawa? Ya memang persiapan ini seperti yang dikatakan sama Pak Catur tadi dari 2 bulan yang lalu ya kurang lebih ya. Jadi memang intens sekali antara corporate dan Aston Banyuwangi. Kita mulai bekerja dari menu ya, persiapan chef, eksekutif chef, siapa yang akan berangkat kemari untuk mensupport ini ya. Jadi yang kita bawa kemarin ada 4 eksekutif chef dari Bali. Dari Bali semuanya Ya, itu? semua dari Bali. Itu eksekutif chef memang lahir dan besar di Bali dan memang asli orang Bali. Ya, memang skillnya memang masakan Bali. Ya, dan juga disupport dengan eksekutif chef Aston Banyuwangi juga. Nah, jadi kita berkolaborasi, kita bekerja, kita tentukan menu seperti apa. Jadi dipertemukan antara makanan Banyuwangi dengan makanan Bali. Seperti itu. Iya. Ada kesulitan nggak ketika mempertemukan 2 kultur yang berbeda ya, walaupun tentang kuliner loh ini, antara Bali dengan Banyuwangi sebagai chef? Kalau saya pikir karena itu dia bahan dasarnya Indonesia, semuanya mungkin ada ya. Ya, tidak ada kesulitan yang sangat berarti ya. Karena kita sudah kerja sama, ya mungkin ada sedikit yang bahannya tidak ada di Banyuwangi, ya kita bawa juga dari Bali kemarin. Jadi memang makanan yang kita tampilkan tuh memang benar-benar asli. Asli ya? Rasanya memang benar-benar asli Gitu ya? dari Bali. Ya. Kemudian kalau kita ke pihak hotel Pak ya, Ya. untuk hal seperti ini tentunya kan juga perlu semacam promo dan lain sebagainya ya. Kalau melihat antusias dari yang sudah datang ke sini itu berapa lama sih promo itu dipublikasikan? Iya. Promonya sejak kami mulai persiapan awal yang kita siapkan pertama kali memang material promosinya ya. Jadi beriring dengan persiapan, selama itu juga kita promosi baik online maupun secara offline ya. Gitu ya. Ya. Itu dalam arti melibatkan beberapa pihak atau cukup dari Aston saja Pak? Kalau untuk promosi kita banyak melibatkan pihak luar juga ya, teman-teman media termasuk, kemudian influencer seperti itu, banyak kita libatkan ya. Ya.
Kalau tadi kita ngomong juga tentang tadi Pak ya, persiapan dari hotel sendiri untuk memilih chef yang dijadikan satu dengan chef dari Bali, itu memang ada chef khusus yang dari sini ataukah ada pendidikan khusus sebelum dijadikan satu ketika mempunyai kegiatan dengan chef yang dari Bali Pak, kalau dari hotel sini? Kalau kami mengikuti dari corporate, karena corporate yang menunjuk chef siapa saja yang akan hadir di Banyuwangi, seperti itu. Jadi gitu ya, sama Ya. yang milih ya Pak ya? Iya, Ya, iya. jadi kita tentukan. Ya. Ini kembali ke chef Denny ya, ada kesulitan nggak ketika memilih? Kalau saya sih ada kesulitan ya, karena saya sudah tahu skill chef saya dari Sabang sampai Merauke, saya sudah tahu siapa-siapa yang memang kompeten untuk event ini, event ini itu sudah semua saya bisa Termasuk, baca. termasuk yang ada di sini ya? Termasuk yang di sini. Oh gitu ya. Ya. Kemudian kalau dari PHRI, persiapan yang dilakukan untuk menyambut event ini sebelumnya apa saja sih Pak? Kalau kita nggak banyak melakukan persiapan, cuma support aja ya terkait koordinasi bagaimana nanti ini apa itu terkait promonya sedikit sudah disampaikan kepada kami bahwa kita berkolaborasi dengan beberapa media gitu yang disampaikan oleh pihak manajemen. Tapi kali ini kita juga mensupport dari Nasional Televisi itu mensupport sekali untuk kegiatan ini. Jadi saya kira Aston dengan manajemennya ini sudah cukup berpengalaman. Jadi tadi sempat saya lihat Wakil Bupati juga menghadiri acara ini, jadi luar biasa sekali sudah. Luar biasa sekali, baik. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak tentang kegiatan yang ada di Aston ini ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Nasional, kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Nasional, dan tentang kegiatan hari ini dari Aston memang sangat luar biasa dengan tamu-tamu kita yang istimewa, mulai dari General Manager Aston sendiri, kemudian ada Chef Denny, ada juga Pak Zainal yang merupakan ketua dari PHRI Banyuwangi. Kalau tentang kegiatan Archipelago Food Festival ini yang dilaksanakan ya, saya tanya ke Pak Denny dulu, bukan Pak Denny, mas kami Pak Catur ya. Ya. Apakah ini ada hubungannya dengan Harjaba Pak? Ya, jadi kenapa kami pilih event ini pada saat Harjaba? Jadi kami berangkat dari keinginan hotel ini harus mempunyai sumbangsi untuk Kota Banyuwangi. Ya, itu yang kita inginkan di awal gitu. Jadi apa sih yang bisa kita tampilkan? Ya ini yang bisa kita tampilkan gitu. Nah, selain itu juga ini wujud dari kecintaan kami terhadap Kota Banyuwangi. Kota Banyuwangi. Ya, seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan Hari Jawa itu ya. Ya. Kemudian kalau ke Chef Denny, kita juga ingin tahu tentang beberapa masakan yang khas. Tadi kan sampaikan khas Bali, Ya. kemudian digabungkan dengan khas Banyuwangi ya. Nah, Ya. itu menu-menu yang dipilih itu memang spesial atau semua yang ada dari Bali dibawa ke sini? Ya, jadi saat ini ya memang perpaduan menu Bali dan Banyuwangi. Ya, memang autentik Bali dan Banyuwangi, seperti ada ayam betutu, lele betutu ya, ada sate lilit, ya, ada tambusan seperti yang dimasak dalam daun pisang seperti itu. Terus ada sayur yang serobotan yang memang khas salah satu daerah kita di Kelungkung di Bali. Ya, kalau di sini ya seperti tadi yang ada apa namanya itu
tentang masakannya. Masakan dari Banyuwangi seperti soto, Rujak soto. Rujak soto. ya. Iya. Rujak soto. Jadi memang benar-benar masakan otentik Banyuwangi yang kita bawa. Apakah itu juga nanti bisa misalnya menciptakan menu baru paduan dari Bali dan Banyuwangi menjadi nama baru juga? Kemungkinan itu bisa. Ya, Kemungkinan karena bisa, kalau ya. kita berbicara tentang kulineri ya, tentang masak-memasak itu kan tidak ada limitnya. Ya, itu makanya sering ada yang dibilang East meet West, pertemuan masakan Eropa dengan masakan Timur ya, masakan kita lokal. Nah, ini kalau mau dikawinkan antara masakan Bali dengan Banyuwangi, saya rasa tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Ya. Inovasi. Inovasi ya. Jadi bisa nanti menghadirkan aroma-aroma yang baru, menu-menu yang baru ya. Oke. Kemudian kalau dari pihak PHRI Pak Jainal tentang kegiatan, kalau dihubungkan antara Harjaba ya, kemudian dengan kegiatan dari Archipelago Corporate ini Pak ya, itu memang hanya di sini saja nantinya di masa mendatang atau mungkin juga ada di tempat-tempat lain kalau di Banyuwangi? Saya kira anggota kami ini penuh inovasi. Ya. Di antaranya Aston ini, inovasinya luar biasa sekali. Ini disambungkan antara kegiatan menyambut Arjaba dengan kegiatan dari pihak manajemen Aston sendiri, Archipelago itu. Jadi ini sesuatu yang apa ya, ya sudah selayaknya seperti yang disampaikan Pak Catur tadi, bahwa kita ada di Banyuwangi, apalagi ini momen Arjaba, Harja di Banyuwangi. Nah, tentunya kegiatan ini sangat nge-match sekali, sangat bagus sekali. Masih tentang kuliner ya Pak ya. Iya. Kalau pihak hotel sendiri, pihak hotel maksud kami dari PHRI Pak ya, selain ada kegiatan mungkin tentang kuliner saat ini, apakah di sini juga nggak menutup kemungkinan ada kegiatan yang lain selain tentang kuliner yang dilaksanakan saat ini? Saya rasa belum ada ya. Kalau untuk Arjaba yang pada tahun ini cuma masih sebatas Aston aja yang mengadakan terkait kegiatan-kegiatan. Cuma nanti dari PHRI sendiri akan mengadakan tasakuran gitu aja. Tasakuran. Karena memang di momen ini Harjaba, Harja di Banyuwangi ini juga menyambut Natal dan juga Tahun Baru. Yang memang tahun baru ya. Di mana pada saat tahun baru ini, tahun 2021 ini ada Imendagri baru juga, di mana PPKM level 3 diberlakukan. Sehingga tapi yang membuat kita gembira juga tidak sampai kita dilakukan penutupan dari kebijakan tersebut. Cuma ada pembatasan. Jadi pada saat tahun baru nanti, pergantian tahun baru nanti, kita tidak diperkenankan untuk melakukan katakanlah pesta kembang api segala macam, tapi cuma kegiatan dibatasi sampai jam 22. Jam 22. Ya. Kalau sejauh ini sendiri apa itu sumbangsih ataupun apa sih yang dilakukan PHRI untuk membantu misalnya memulihkan ekonomi, entah kuliner atau wisata, seperti apa itu Pak dari pihak PHRI? Kita dari PHRI selalu berkoordinasi baik dengan teman-teman khususnya dari anggota kami hotel dan restoran, kemudian dari destinasi sendiri, karena memang ini satu kesatuan, satu mata rantai yang tidak bisa terpisahkan. Ketika semuanya ini bisa digabungkan, ini akan memberikan dampak yang sangat positif dan sangat besar sekali. Sejauh itu ya. Kemudian kalau saya ke Pak Catur Pak, apakah juga usaha seperti ini merupakan salah satu usaha untuk menarik minat konsumen atau wisatawan supaya datang ke Banyuwangi khususnya di Aston ini Pak? Betul, jadi event yang kita buat ini salah satunya adalah usaha kita untuk mendatangkan masyarakat luas mau datang ke Aston. Seperti itu iya, karena ini sudah cukup spesial ya. Orang itu pasti menganggapnya bahwa di hotel itu makanannya mahal. Nah, ini disiapkan oleh chef-chef profesional, menunya spesial, diramu dengan baik, tapi harganya sangat murah. Nah ini bagian dari, anggap saja nih pesta rakyat gitu, ya kan? Nah seperti itu. Ya. Iya. Tapi kalau misalnya Pak G, misalnya itu selama ini memang kalau hotel terkesan untuk mewah dan mahal ya. Kemudian dengan mengadakan kegiatan seperti ini, nggak takut misalnya jatuh image-nya gitu. Aduh Aston kok jadi seperti ini? Nggak ada kegiatan seperti itu? Enggak, karena yang kami tampilkan tetap
tetap dengan standar hotel. Hanya saja memang ya tadi tuh ini wujud sumbangsih kami gitu. Memberikan tambahan hiburan pada saat acara ulang tahun Kota Banyuwangi. Jadi walaupun dengan harga yang lebih murah gitu ya, tapi untuk cita rasa dan lain sebagainya tidak Oh dikurangi ya. tetap standarnya ya beliau nih yang ngatur. tidak boleh dikurangi. Oh tidak boleh dikurangi ya. Kemudian kalau kita tanya ke chef tentang menu-menu ya, kalau kita pengen tahu juga itu menunya apa saja sih yang khas dari Bali yang dibawa ke sini, yang mungkin kita masih asing lah namanya supaya masyarakat banyak yang tahu. Ya seperti yang saya bilang di awal tadi, ada seperti ayam dan bebek betutu, ya, sate lilit, ya, dan itu juga bumbunya memang autentik ya, Bali ya. Seperti saya bilang tadi di awal, beberapa bumbu yang tidak kita bisa dapatkan di Banyuwangi, kita bawa langsung dari Bali. Dibawa Ya, dari Bali. kayak ada yang namanya tambusan itu bisa ada ayam, bisa sapi yang dimasak di dalam daun dengan proses yang di steam, ya setelah itu baru dipanggang. Jadi aroma itu akan kemana-mana, jadi memang benar-benar autentik sekali. Otentik ya. Ya. Oh. Ya. Kayaknya memang kalau kita ngomong tentang ayam betutu itu sate lilit kan sudah familiar lah. Tapi yang ketiga tadi kayaknya itu baru atau awam ya untuk orang-orang tertentu kan, apalagi untuk masyarakat yang mungkin jarang-jarang bisa masuk ke hotel kan gitu ya. Kalau kemudian saya kembali ke Pak Catur Pak ya. Kemudian kalau kita dengan harga lebih murah dan lain sebagainya, itu ada kekhawatiran nggak sih Pak? Ini kan termasuk salah satu cara untuk memulihkan ekonomi ya. Ya. Dengan harga tuh dalam arti harga yang berapa sih? Kalau misalnya biasanya 200, sekarang 100, atau memang ada standar untuk harganya itu? Jadi kami dari semua stol makanan itu per menu itu kami jualnya hanya 25.000 kalau di sini. Segitunya? Iya, pakai voucher nanti ditukarkan di stolnya. Jadi dengan harga segitu kita udah bisa menikmati makanan hotel. Iya, makanya saya bilang ini bagian dari pesta rakyat lah, gitu. Iya. Ini yang berarti yang luar biasa ya. Iya. Kalau dari pihak PHRI Pak ya, menyambut dengan adanya bisa dikatakan inovasi ini ya, tanggapannya bagaimana dengan adanya harga yang termasuk bisa ekonomis, bisa merakyat? Ini justru tidak terduga ya. Saya sebetulnya dari PHRI itu sudah mempunyai ide yang sama yang dilakukan oleh Aston saat ini. Pada waktu itu kita menyampaikan ada ide gimana seluruh anggota PHRI ini membuat event kuliner di situ. Event kuliner memang dari Mas Afan tadi disampaikan orang ini kan cuma taunya hotel. Oh dengan segala fasilitasnya, makanannya tentunya mahal kan begitu. Kami mempunyai ide pada waktu itu bagaimana menggenal event kuliner. Di sisi lain harganya itu harga yang bukan harga hotel sebenarnya begitu. Tapi ini sudah didahului oleh Pak Catur dan chef ini. Luar biasa ini. Jadi tadi saya sempat kaget juga. Di mana tadi saya pada waktu duduk di depan tadi, ada beberapa anggota kami dari PHRI. Dia pegang voucher, saya nggak, kata orang Jawa saya nggak ngeh ya. Kalau itu ada voucher 25.000, bisa makan, bisa milih di sana. Ini wujud apa ya, apresiasi kepada Aston yang sudah menuangkan itu, di mana masyarakat ini kan kalau mau masuk ke hotel takut nih, harus bawa uang banyak, makanannya mahal segala macam. Tapi saat sekarang dengan Archipelago dan peringatan Harjaba ini, Aston bisa memberikan itu. Saya juga kaget tadi pikirnya murah paling lah 100 kan gitu ya, khususnya harga 50 ke atas, tapi ternyata dengar kata 25.000. 25.000. Ya, kami menyiapkan 1.200 voucher. Tadi sampai jam 1 udah 500 voucher lebih yang terjual. Mulai dibuka tadi, kita buka jam 10 tadi. Gitu ya. Ya, bahkan tadi saya cek di depan ada yang sekali borong 2 juta, Pak. Oh gitu, luar biasa. 2 juta langsung beli voucher. 2 juta ya? Iya. Berarti memang niat untuk bisa menumbuhkan UMKM, menarik wisatawan dan konsumen, betul ini ya? Kemudian kalau saya tanya ke Chef Denny, output sendiri dari sebagai chef ya, di kegiatan ini seperti apa sih? Quote-nya untuk kegiatan, untuk masyarakat. Betul. Untuk masyarakat maupun para chef juga, atau mungkin untuk ke hotel sendiri? Ya. Kalau untuk para chef saya sendiri, saya selalu mengedukasi mereka untuk selalu tetap mempertahankan authenticity.
ya seautentik mungkin. Ya, kalau memang itu makanan Bali ya harus rasanya asli seperti Bali, makanan Banyuwangi harus seperti Banyuwangi, makanan Kutai Kalimantan memang harus seperti makanan Kalimantan, Manado dan Sulawesi seperti itu. Ya, jadi itu harus tetap dipertahankan rasa dan taste-nya. Kalau presentasi kan kita bisa bermain ya, kita bisa bermain mungkin lebih baik itu barangkali ke taraf internasional, tapi rasa itu harus Tetap itu ya. yang saya sampaikan kepada chef saya. Oh gitu. Ya. Kemudian kalau tentang menu ya atau masakan dari pihak chef, kan tadi sudah menyampaikan melakukan di beberapa kota ya. Ya. Apakah ini konsepnya sama atau juga mengangkat menu dari daerah masing-masing? Ada beberapa kota yang kita lihat demand daripada kota tersebut. Ya, seperti yang kemarin kalau di Malang itu kan di Batu ya, kan dingin. Oh iya. Ya, dingin. Nah, jadi kita di sana mengangkat yang namanya produk dari sapi. Ya, jadi orang makan daging ya supaya dia punya kalori, jadi kehangatannya bisa itu. Ya. Nah, kalau seperti yang di Jogja kemarin. Di Jogja kita pelajari marketnya di situ, orang-orang itu juga mulai menyukai dengan makanan luar negeri. Ya, makanya kita tampilkan di sana, kita campurkan makanan lokal kita, makanan Jogja, makanan Indonesia, dan beberapa makanan luar seperti makanan Itali, dari Timur Tengah, dari Korea, dari Jepang, ya, dari Meksiko. Jadi kita tampilkan juga di situ makanan tersebut. Iya, iya. Ya, kita lihat. Ya, kalau ini kan karena kita dengan Hari Jadi Banyuwangi, jadi kita coba memang pure masakan Banyuwangi dan Masakan Banyuwangi ya. Ya. Ini kalau melihat tentang masakan ya, pasti kan ada perbedaan ya. Ada nggak sih tingkat kesulitan tertentu kita mengadaptasi dari masakan lain ke Banyuwangi ini? Karena ini masih bahannya juga tidak terlalu sulit sekali ya, mungkin hampir sama. Saya rasa tidak terlalu, khususnya Indonesia lah ya. Indonesia itu kan ya bumbunya ya kurang lebih hampir sama semua. Ya, cuman mungkin di daerah Sulawesi sukanya pedas. Ya, mungkin kalau di di Jogja sama Jawa Tengah sukanya manis. Ya, jadi bumbunya basically hampir sama. Kecuali kalau kita mulai masuk ke arah ke Eropa, ke Amerika, itu mungkin akan ada perbedaan dari bumbu atau spicesnya itu. Oh gitu, karena beda negara ya. Beda negara ya. Kemudian Pak Catur tentang kegiatan seperti ini ya, ini sebenarnya sudah terkonsep sejak lama atau memang ketika di tahun-tahun ini, Pak? Jadi kebetulan saya juga join di sini belum lama. Saya join di sini baru 5 bulan, tapi saya memang pingin punya sesuatu yang bisa selalu dikenang gitu, dikenang oleh masyarakat, dikenang oleh pemerintah Banyuwangi yang kita juga bisa ulang-ulang itu terus setiap tahun gitu. Nah makanya tercetuslah ide ini, kita mau buat event, kemudian kita kolaborasikan dengan event yang dimiliki oleh Chef Denny dari Corporate. Nah jadilah event hari ini seperti itu ya. Ya. Apakah ini artinya dalam waktu mendatang di tahun yang sama, misalnya 2022 ya, Ya, apakah kegiatan ini juga bisa dilakukan 2 kali setahun atau memang hanya di saat-saat misalnya pandemi seperti sekarang? Ya, kalau hanya pandemi tidak, tapi saya bisa pastikan bahwa ini event akan kita ulang tahun depan. Jadi setahun sekali memang, dan kami sudah sampaikan ke Dinas Pariwisata bahwa kami mendaftarkan event ini sebagai annual event Aston Banyuwangi yang akan kita ulang lagi tahun depan. Oh gitu ya? Seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol banyak lagi tentang kegiatan di hari ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami kembali saat lagi, tetap di Dialog Nasional.
Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Dialog Nasional di Nasional Televisi. Saya ke Pak Jainal dulu nih Pak ya. Ini kan kebetulan hari ini tentang archipelago ini acaranya kan di Aston ya. Sudah kita pasti tahu Aston ya. Ini kalau dari pihak PHRI sendiri Pak, jika dihubungkan dengan hotel-hotel yang lain yang sama-sama ada di Banyuwangi itu kira-kira bagaimana ini Pak? Apakah nanti tidak menimbulkan, kok di sana sih saya enggak misalnya gitu? Iya. Saya kira itu merupakan hak daripada manajemen masing-masing ya. Ini wujud Aston ini smart sekali gitu. Terutama dari ide dari Pak Caturnya ini ya. Bisa menangkap momen gitu ya. Jadi nggak bisa dong. Nah, ini kan istilahnya domain daripada masing-masing. Saya kira kalau misalkan dari anggota yang lainnya ingin mengadakan suatu bentuk event mungkin yang tidak sama atau mungkin menyamai, saya kira kalau menyamai sudah Aston lebih duluan kan gitu ya. Saya kira itu sah-sah saja. Tapi ini kalau saya melihat sekilas ini adalah strategi marketing yang luar biasa dari Aston. Luar biasa sekali ini. Di mana lo dengan 25.000 dia bisa makan gitu kan. Bisa makan di Aston dengan menu hotel Aston gitu. Itu sangat ini ya luar biasa. Iya, ini sangat surprise loh ya. Atau mungkin misalnya Pak di lain waktu ya ada hotel-hotel lain yang ingin bekerja sama, itu kira-kira pihak itu juga apakah memfasilitasi tentang hal itu? Saya kira sama, setiap kita berlakukan kepada seluruh anggota ini hak yang sama. Bagaimana dengan bergabung di PHRI ini ada kemanfaatannya begitulah. Terutama kegiatan seperti ini PHRI menurut saya fardu ain itu, wajib itu mendukung. Lah kalau sudah PHRI sebagai wadahnya mendukung, saya juga minta kepada pemerintah daerah juga mendukung. Karena apa? Kontribusi sangat terbesar daripada anggota PHRI ini terkait pembayaran pajak juga. Itu kalau saya boleh ngomong ya. Jadi wajib dong didukung. Nggak boleh katakanlah ini begini, enggak. Saya nggak mau seperti itu. Terkait anggota PHRI, berilah mereka ini kemudahan. Karena ini juga mengangkat nama daripada Banyuwangi sendiri. Oke. Kemudian kalau saya ke Pak Catur ya. Kalau saya lihat itu senyumnya kayak bagian dari tadi Pak ya. Kebetulan kan sekarang ada di akhir tahun ya, Desember ke Januari atau dari 2021 ke 2022. Kemudian di dalam akhir tahun dan awal tahun ini kan ada momen yang memang selalu spesial kan. Ada Nataru, kemudian ada Tahun Baru. Apakah memang ini termasuk juga promosi di dua momen ini, Pak? Ya, jadi kalau dibilang promosi ya juga termasuk promosi akhir tahun seperti itu. Kebetulan juga ulang tahun Kota Banyuwangi, kami bisa membuat sesuatu yang spesial. Sebetulnya Natal dan Tahun Baru juga kami juga punya sesuatu walaupun kami tetap mengikuti aturan pemerintah ya, seperti disampaikan Ketua PHRI tadi. Kami tetap punya dinner untuk Natal itu ada di 3 hari, tanggal 24, 25, dan 26. Dan itu memang kami khususkan hanya untuk tamu-tamu yang menginap di hotel saja, kami tidak mempublish keluar. Untuk Tahun Baru juga begitu, kami juga punya dinner Tahun Baru. Dan itu hanya khusus untuk tamu-tamu hotel. Dan kami memang selesai di jam 10. Itu Pak Ketua sudah mengingatkan jam 10 ya Pak. Oh iya, begitu. Tapi ini kan termasuk momennya berdekatan Pak ya. Sekarang sudah pertengahan bulan ya. Ini atau jangan-jangan misalnya gini, sekarang tamu yang udah di sini nginep kan, besok udah mau Natal, biar nambah lebih lama di sini, apa gimana sih? Bisa jadi juga begitu. Gitu ya? Iya. Jadi memang itu bagian dari strategi marketing juga ya. Kami ingin tamu yang dari luar Banyuwangi datang ke sini akhir tahun mendapat sajian yang spesial juga dari kami. Gitu. Karena juga banyak tamu kamar yang tadi turun, saya lihat untuk mencicipi makanan. Menikmati ya. Ya. Kalau lihat dari tamu kamar kemudian mencicipi hal seperti ini, kalau dari Pak Catur sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? Kalau dari saya melihatnya justru tamu-tamu dari luar Banyuwangi justru melihat ini suatu hal yang luar biasa. Luar biasa. Iya. Karena mereka dapat sajian yang tidak biasa kami sajikan setiap hari. Seperti itu. Tapi dengan harga yang sangat murah ya. banget. Sangat murah banget.
nggak dapet deh pokoknya. Nggak dapet selain di sini nggak dapet gitu. Mumpung iya, makanya mumpung belum tutup ayo datang. Ini di Hanya hari ini. ini hanya hari ini ya? Iya. Hanya hari ini saja. Iya, dan hanya berapa? sampai jam 8 malam. Iya. Kalau ke chef sendiri ya, ini tadi saya kalau memperhatikan logatnya dan ada bicaranya kan kayaknya bukan orang asli Banyuwangi ya. Ya, Itu emang asli orang Bali atau orang dari mana? saya itu lahir dan besar di Bali. Lahir dan besar di Bali. Ya, sampai sekarang masih berdomisili di Bali dan Pasar. Ya, kalau orang tua saya ya memang dari Sulawesi Utara, papi saya, mami saya dari Bali. Dari Bali. Ya. Kemudian kalau melihat menu masakannya ini pernah belajar di mana saja sih? Ya, menu-menu dari daerah Bali kita, di Bali kan ada 8 kabupaten. Kabupaten. Ya, dari Tabanan ada, dari Kelungkung ada, dari Singaraja, dari Karangasem, ya, dari Denpasar sendiri. Jadi kita memang membawa makanan-makanan, ya bahkan ada yang sebutkan yang terkenal kalau di Bali kan ada Pantai Jimbaran itu ya. Jimbaran, yang tempat iya. ikan bakar itu. Itu ada juga menunya di sini yang kita bawa. Ada di sini ya. Ya, sekalian kita ya promosikan Bali lah ya supaya tamu-tamu lebih cepat. Gitu ya. Iya, Ini kayak juga Bali. trik baru lagi ya. Jadi yang dari sini sudah di Banyuwangi, tahu masakan Bali biar pergi ke Bali ya. Iya. Ya, sekalian mereka ngobrol-ngobrol dengan chef-chef di Bali. Sekalian mereka merasakan masakan Bali ya. Supaya mereka juga bisa main ke Bali. Gitu. Nah, kemudian kalau dari beberapa tempat ya, Chef Denny kan tadi sudah pergi ke beberapa kota, ke beberapa daerah. Itu kan masakannya pasti berbeda-beda ya. Ya. Berbeda. Ada tingkat kesulitan masing-masing nggak sih di tiap daerah ini ketika mempelajari masakan-masakan itu? Seperti yang saya bilang tadi itu kalau kita di Indonesia mungkin tidak terlalu Enggak, ada ya. kesulitan ya. Ya, karena bahannya juga kan hampir sama semua. Ya. Ada ya paling bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas ya seperti itulah semuanya dan itu semua bisa kita dapatkan di mana-mana kan. Ya bumbu dasar dari Sabang sampai Merauke pasti kurang lebih seperti itu. Cuman kalau kayak di Sulawesi Utara mungkin cabenya lebih banyak. Ya, kalau mungkin di daerah Jawa Tengah mungkin gulanya lebih banyak. Tapi ingredient itu saya rasa sama semua. Jadi nggak ada kesulitan yang sampai benar-benar membuat fatal gitu nggak ada ya? Nggak ada. Ini kalau ketika masak, pengalaman dengan chef-chef baru, ada nggak sih yang unik atau menarik sehingga inget sampai saat ini? Ya kalau dengan para chef-chef itu kan kebetulan saya membawahi sekitar 80 chef ya. Ya, membawahi 80 eksekutif chef. Nah, memang mereka memiliki semua skill dan pengalaman yang berbeda Pak ya. Ya. Jadi ada chef yang sudah senior, medium senior, ada juga yang junior ya. Nah, di saat kita mulai menghadapi chef-chef yang masih junior itu ya memang kita harus lebih ekstra mentraining, lebih teliti, lebih mengawasi dan lebih harus di follow up lagi. Gitu. Ya, memang dengan chef-chef yang sudah senior yang sudah punya pengalaman di atas 15-20 tahun, jadi mereka sudah ada bayangan, cuma kita tinggal meluruskan saja ini loh standar dari Arsip Lago Internasional itu seperti ini. Ada nggak kejadian unik yang kayaknya bikin mungkin tertawa atau geli dengan chef-chef baru itu? Kadang-kadang ada ya, chef-chef itu mencoba mengekspresikan dia punya skill dan dia lupa bahwa dia itu bukan di tempat itu. Contohnya ya, seperti kemarin. Saya disajikan ayam rica-rica. Ayam besar. Ya, ayam rica itu kan artinya kan cabai ya, lombok, pedas udah kan pasti kan. Nah, jadi pada saat saya makan di Jawa Tengah, di Jogja, ya kemarin saya disajikan ayam rica-rica itu manis. Ada cabai manis. Saya bilang ini dari mana? Itu resep dari Manado, chef. Saya bilang gitu. Dan saya orang Manado. Jadi kalau yang ini salah, ya chef, memang ini pedas karena kita di Jogja kita tambahin kecap katanya. Oke. Jadi manis ya? Dia mencoba mengkolaborasikan si cabai itu karena dari Jogja ditambahin kecap gitu. Jadi manis. Jadi manis. Itu jadi varian baru ya? itulah chef-chef itu inovasi dan kreativitas tanpa henti ya. Jadi terus mereka berinovasi berkreasi dengan. Saya dalam hati saya Aduh gitu ya. mau gemes tapi ya oke juga karena di Jogja ya. Oh gitu ya.
Kalau sudah seperti ini pernah nggak sih ngalami ternyata chef yang baru gitu Pak ya, chef yang baru gitu ternyata lebih cerewet dari chef yang ngajari, pernah nggak ngalami? Ya kalau biasanya kalau chef-chef yang sekarang kan chef-chef banyak chef-chef yang milenial ya. Jadi tingkat keinginan tahuannya itu kan jauh lebih tinggi daripada chef-chef yang sudah 15-20 tahun di dapur ya. Sekarang itu kan ya kayak banyak bertanya keingin tahuan. Jadi ya tapi asik sih. Tapi asik ya. Tapi asik ya, asik karena di dapur ya memang itulah interaksi kita. Oh gitu. Ya. Terus ini kalau kita ngomong tentang pengalaman ya dengan chef-chef baru ya, ini kan nggak menutup kemungkinan ada chef baru karena pingin tahunya belajar membuat emosi. Pernah nggak seperti itu? Kayaknya menarik loh ini. Kadang-kadang ada saja ya. Ada. Gemesin kadang-kadang. Gemesin. Bahasa paling tepatnya gemesin. Terus itu nyikapinya gimana itu chef? Ya tapi karena memang tugas saya harus memberikan training kepada mereka, mendidik mereka menjadi yang lebih baik ya dengan sabar dan dengan apa yang saya miliki ya saya harus mengedukasi mereka ya agar mereka tuh memahami bahwa ini loh ya kuliner yang benar tuh seperti ini. Tapi sudah banyak sih sekarang sudah chef-chef yang sudah berhasil, yang sudah semakin sukses ya, yang tadinya mungkin masih junior, milenial ya dimasukin dengan apa namanya itu food kitchen seperti apa ya mereka sudah Sudah gitu ya. memahami sekarang. Bagus. Ternyata gitu. Oke. Kemudian kalau ke Pak Jenal Pak ya tentang PHRI sendiri Pak ya. Kalau misalnya kan sekarang sudah digelar acara seperti ini ya. Untuk tahun depannya itu kira-kira nanti apakah juga tetap memberikan evaluasi kepada hotel-hotel yang ada di dalam jaringan PHRI ini Pak? Saya kira begini, ini kan awal dilakukan oleh Aston. Mungkin harapan kami dari anggota-anggota yang lainnya bisa melakukan hal sama, sehingga ketika akhir tahun, apalagi menjelang Harjaba lagi, di mana setiap hotel ada event yang seperti ini, saya kira luar biasa sekali. Itu akan banyak pilihan bagi para pengunjung. Para pengunjung ya. Tapi harapan kami sih sama sebetulnya. Dalam menggelar event ini kita serahkan kepada anggota masing-masing lah. Mau mengambil event apa ya mudah-mudahan di tahun 2022 ini tidak ada pembatasan lagi, tidak ada ini lagi, mudah-mudahan semuanya cepat berlalu yang namanya corona ini. Ini terkait dengan kegiatan seperti sekarang ya Nataru. Ini pasti juga pihak PHRI pasti kan punya himbauan ya untuk hotel-hotel termasuk Aston. Kalau dari PR sendiri himbauan seperti apa itu? Himbauan terkait Natal dan Tahun Baru. Saya kira tetaplah, ini kan di saat pandemi, himbauan kami ini tidak ada cara lain untuk memberikan care dan trust kepada pengunjung atau tamu yang mau berlibur atau bermalam di Banyuwangi ini. Tetap kita konsisten dalam menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Itu harapan kami, itu saya kira secara manajemen sudah inilah. Kalau anggota kami, alhamdulillah seluruh Banyuwangi ini konsisten terkait itu. Dimana karena memang tingkat hunian ya juga lumayan membantu begitu ya dibandingkan daerah-daerah lain. Kami sering berkomunikasi dengan daerah-daerah lain, kabupaten lain. Bagaimana daerah sana? Ini perbandingannya coba Banyuwangi aja. Banyuwangi kok bisa ya? Kok bisa? Ini wujud konsistensi daripada anggota kami. Gitu. PHRI. Ya, jadi selalu inilah katakanlah kiat-kiatnya apa sehingga di masa pandemi ini tamu itu dia tidak ada rasa ketakutan. Tidak ada was-was ya. Merasa nyaman dan aman ketika berkunjung ke Banyuwangi. Oke. Baik. Kalau ke Pak Catur sekarang ya Pak ya. Ada target nggak sih Pak untuk jumlah pengunjung atau konsumen terkait dengan batasan dengan adanya kegiatan seperti saat ini? Kami karena kan gini, ini konsepnya kan orang tidak berkumpul sebetulnya. Datang pulang. Jadi seperti air mengalir gitu. Air mengalir. Kalau target penjualan tiket kemarin memang saya targetkan minimal kita harus menjual 500. Tapi udah lewat dari target, sudah 500 lebih ya. Iya. Tapi dengan target cuma 500 itu ya, itu kalau diinkludkan dengan seluruh biaya, tadi makan cuma 25 loh ya. Itu kira-kira masih bisa untuk... Oh masih ya? Masih karena kami sudah bikin hitung-hitungannya lah ya. Pasti kalau 500
terjual itu sudah. Oh. Ya. Ya mudah-mudahan sebelum selesai acara sudah habis ya Pak. Amin, mudah-mudahan ya. Kalau itu kalau sampai habis semua lebih sukses lagi, Pak. Oh gitu ya. Iya, untung lagi. Iya, ini pelaksanaan sudah baik begini kami udah senang ya, sukses gitu. Ditambah lagi penjualan terjual semua, wah lebih senang lagi, lebih sukses. Oke, baik. Ya. Semakin lama semakin menarik ya. Ya, Baik, ya, ya. pemirsa NTV jangan kemana-mana, Dialog Nasional akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Nasional bersama orang-orang hebat tentang kegiatan dari Archipelago saat ini ya. Saya ke Chef Denny dulu ya. Sebenarnya konsep yang diusung ini apa sih? Ya, jadi kami dari Archipelago Internasional di Departemen Kulineri pada khususnya ya. Jadi kita ini fokus dengan sekarang mencoba fokus dengan masakan tradisional. Jadi kita ingin membantu para petani ya yang menghasilkan barang-barang mereka ya, seperti ada yang ketela, ya sayur-sayuran apapun yang mereka hasilkan di lokal itu. Nah, itu yang akan kita coba untuk membantu mereka, kita angkat ya, samping kita beli, hotel juga akan beli bahan-bahannya mereka. Ya, jadi mereka akan mendapatkan penghasilan dan kita juga akan mengangkat masakan tradisional daerah tersebut. Nah, itu yang sedang kita galakkan sekarang di Archipelago Internasional ya, membantu masyarakat sekitar. Jadi di Banyuwangi ini ada Aston, ya kita lihat di sini petaninya apa yang mereka hasilkan. Di Jember apa yang mereka hasilkan. Di Kalimantan apa. Jadi itu yang kita coba. Oh gitu bantu. ya. Tapi tetap Ya. berarti artinya tetap menggunakan apa yang ada di wilayah itu ya. Tetap ya, dengan yang pastinya kita akan memberikan rasa yang terbaik, ya, kualitas yang terbaik, ya, dengan presentasi juga makanan yang terbaik. Walaupun itu bahan itu lokal. Bahan itu lokal ya. Ya. Ini luar Ya. biasa. Kemudian kalau dari Pak Catur Pak ya, melihat tamu yang datang kan luar biasa Pak ya. Ini kalau misalnya hari ini mereka nginap di sini, tapi tertarik dengan yang menu yang ada di depan itu, apakah itu nanti mereka harus mendapatkan voucher itu secara beli lagi atau sudah termasuk dalam layanan atau servis yang ada di sini Pak? Baik, terima kasih. Kalau tamu kamar tetap harus membeli lagi. Gitu. Iya. Akhirnya kan murah ya, cuma Iya, 25.000. cuma Iya. Jadi di luar harga kamar, Mas. Di luar harga kamar ya. Oke. Kemudian kalau harapan dari Aston sendiri Pak, dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu seperti apa? Ya, harapan kami karena kan begini, kami sudah hampir 2 tahun survive ya. Bertahan hidup lah, intinya begitu. Kami berharap sih mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Jadi kami bisa kembali kepada bisnis seperti semula, normal, kunjungan juga normal. Nah, kita berharapnya itu ya dari bisnis, terutama juga di 2022 gitu. Itu saja Pak ya. Kalau dari PHRI pasti juga punya harapan-harapan khusus kan Pak ya untuk kegiatan ini, termasuk hotel-hotel yang ada di Banyuwangi. Harapan dari PHRI, Aston yang duluan melakukan, Aston harus menyambung di tahun depan. Kegiatan seperti ini. Pasti. Itu harus. Ya, kita catat nanti. Iya. Bukan beban kan Pak ya? Oh enggak. Bukan beban ya. Harapan kami juga yang lebih spektakuler lagi, yang Lebih seperti spektakuler, saya pasti. sampaikan tadi. Jadi ini apalagi sudah masuk kalender event di Banyuwangi. Ini terus melakukan inovasi-inovasi terkait event-event yang mau dilakukan oleh Aston. Kami Iya. mendukung dan harapan sama dengan Pak Catur tadi, mudah-mudahan apalah itu klaster baru, Omikron segala macam. Saya kira harapan kami mudah-mudahan cepat berlalu. Di tahun 2022 ini kita survive bersama-sama. Amin.
kalau saya juga boleh lah punya harapan ya. Oh, boleh. Tahun depan mudah-mudahan partnernya tetap National TV. Saya punya seperti itu. Iya. Selama ketua PRR-nya beliau masih National TV pasti. Iya. Mudah-mudahan saat ini nanti juga tetap dengan saya hostnya ya. Jadi banyak harapan. Baik. Lebih banyak chef-chef yang saya bawa kemari lagi. Oh gitu ya, luar biasa. Depan lebih banyak chef-chefnya. Baik, terima kasih Pak Catur waktunya untuk hari ini bersama Ya. National TV juga Chef Denny yang luar biasa. Saya jadi tertarik untuk jadi chef juga ini Oh, akhirnya. silakan. Mari kita makan. Iya, kemudian Pak Zainal di antara sekian banyak waktu sibuknya masih meluangkan waktu buat kami ya. Siap. Baik. Pemirsa NTV, terima kasih banyak Anda bersama Dialog Nasional. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Ahmad Syafa, sampai jumpa.